Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi khalaqal islama dina wa ja'alana muslimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li iblis kam rifa'uka min ummati qala asaratun al ula hakimun jairun wasani ghaniyun mutakabbirun wasalis tajirun khairun warabi' syaribul khamri wal khamis al qatat wasatis sohibariya wasabi akilu malal yatim wasamin al mutahawanu bisolah watasi mani uzakah wal asir mayutilul amal kama qol al hadis ila akhir. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan kembali pada bulan Syawal ini di masjid yang kita hormati, kita cintai, merupakan rumah Allah dalam rangka untuk melaksanakan kebutuhan kita sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah diberikan kekuatan untuk duduk sejenak mendengarkan kalimah-kalimah Allah. Ini merupakan kurnia yang luar biasa yang tidak diberikan kepada semua orang. Kita terpilih, semoga ini merupakan tanda syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintahnya serta berusaha untuk menjauhi larang-larangannya. Semoga kita dibimbing oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menuju hal tersebut sehingga kita mendapatkan gelar muttaqin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pada suatu saat amarallah ta'ala iblis, Allah memerintahkan kepada iblis yang pada masa-masa lalu kemarin kita sudah bicarakan, di mana iblis itu adalah aduwwum mubin, musuh yang terang-terangan, maka jadikanlah iblis sebagai musuh. Dalam Duratun Nasihin halaman 215, amarallah ta'ala iblis, Allah memerintahkan iblis laknatullah untuk mendatangi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yujibu an kulli ma yas'aluhu, dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Rasul. Akhirnya Rasul pun bertanya. Iblis tadi datang menyerupai syekhun sobihun wayatihi akazah, rupane merupakan orang tua yang rupane jelek. Akhirnya datang kepada Nabi, faqala alaihi salatu wassalam, man anta? Nabi bertanya, siapa engkau? Dijawab dengan tegas, ana iblis, saya adalah iblis. Limadza ji'ta, mengapa engkau datang ke sini kepadaku? Qala innallaha amaroni ayatiyaka wa ujibaka an ma kulli ma saltani. Allah memerintahkan aku datang kepada engkau ya Rasul dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan penjenengan. Akhirnya Rasul mengatakan, ya iblis, kam a'da'uka min ummati, piro musuhmu dari golongan umatku.
Kita introspeksi diri, kita termasuk atau bukan? Semoga tidak, amin ya rabbal alamin. Ola iblis jawab, khamsata asyara, ana 15. Musuh iblis sing sangat dibenci itu ada 15. Yang pertama, anta ya Muhammad, engkau ya Muhammad, musuhku yang pertama. Nah, berarti musuh yang paling berat sebagai iblis. Yang kedua, imamun adilun, imam yang berbuat adil, pemimpin yang berbuat adil. Kita semuanya ini pada hakikatnya adalah pemimpin dan dituntut harus berbuat adil, karena kelak akan diminta pertanggungjawaban apapun yang nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita pun pemimpin. Yang ketiga adalah ghaniyun mutawaddiun, orang kaya tapi tawadhu, tahu diri bahwa aku ini orang kaya diamanati oleh Allah, tahu diri bagaimana terhadap lingkungan, bagaimana terhadap saudara kita dan seterusnya, tawadhu. Kemudian warabi tajirun shadiqun, nomor 4 adalah saudagar yang jujur. Banyak sinyalemen di dalam Al-Quran, orang yang mengurangi timbangan, orang yang tidak jujur. Tapi saudagar yang jujur adalah termasuk musuh-musuh iblis. Yang kelima, alimun musalli yahtasyu, orang yang alim, ulama, sholatnya khusyuk, ini adalah musuh juga. Yang keenam, mukminun nasihun, orang mukmin yang selalu memberikan nasihat kebaikan. Kalau ada orang yang salah dinasihati, orang yang kurang pas diberikan diluruskan. Ini termasuk juga musuh iblis, laknatullah. Kemudian nomor 7, mukminun rahimun, orang mukmin yang rahim, kasih sayang terhadap sesama. Yang kedelapan, taibun sabitun ala tobati, orang yang bertobat netepi tobate, maksudnya konsekuen, tobat lan nasuha, itu musuh dari iblis juga. Yang kesembilan, mutawariun anil haram, orang yang selalu menjaga diri dari sesuatu baik perbuatan maupun makanan yang haram. Itu musuh iblis. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula, setiap daging yang asalnya makan dari barang haram maka neraka tempatnya. Lain kalau menjaga barang yang haram, ini iblis sangat-sangat membencinya. Sedangkan yang ke-10, mukminun yudawimu ala thaharah, orang mukmin yang mendawamkan, ngajekake suci. Kalau hadas wudu, kalau hadas lagi wudu, ini termasuk musuh setan. Musuh tidak berani mendekat orang yang suci, mendawamke suci seperti itu. Yang 11, mukminun kasirus sedekah, orang mukmin yang banyak sedekahnya, ini dibenci oleh setan. Sedangkan berikutnya, mukminun hasanul khuluq, orang mukmin yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya. Kemudian 13, mukminun yanfa'un nas, orang mukmin yang bermanfaat kepada manusia, memberikan manfaat kepada manusia. Sedangkan nomor berikutnya adalah hamilul Quran yutamimu qira, atau orang yang hafal Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Ini termasuk juga musuh bebuyutan dari setan, dari iblis. Sedangkan yang kelima, 15, qaimun billaili wan nasu niyam, orang yang sholat malam sedangkan kebanyakan manusia sedang tidur. Ini
setan sangat terbirit-birit. Sehingga kalau dalam hadis lain disampaikan, idza hadara waqta shalah amara iblis alaihi la'nah, pada waktu sholat iblis itu memerintahkan kepada bolo tentaranya untuk menyebar mendatangi orang-orang yang persiapan akan sholat. Tujuannya apa? Yusiluhum anisolah. Si pertama, target pertama nglalaiake manjo sholat. Men ojo sholat, arep sholat itu didatangi. Jadi kalau ada orang yang akan datang ditungkulke. Target yang kedua, minimal hatta yu'akhiruha, ngendi-endi waktu sholat. Itu target yang kedua. Nek ewat ini tetap terus untuk tetap datang, ya'muru alla yutimma ruku'ahu, nggodho ruku'e menawa sempurna, sujude menawa sempurna. Itu target dari setan. Ini bacaannya jangan sampai sempurna. Kemudian nek kaya ngono ora iso, yusilu kalbu, atine kene maca Fatihah ning atine teko. Lah ini setan targetnya emang pancen kepepet yo atine. Yusiluhu bidunya, ditunggalke masalah dunya. Sehingga nek kaya ngono atine ora iso, dalam hadis disampaikan dia adalah dzaba khosiron dzalilan, dia pergi sambil hina, sambil khosiron, rugi. Akhirpun setan pun iblis yang memerintahkan, karena tidak berhasil dia dicerca, dicaci maki dan mendapat hukuman. Yang terakhir ini Rasul pun bertanya, kam rifa'uka min ummati, berapa temanmu dari golongan umatku? Jawab, asharatun 10. Yang pertama adalah hakimun jairun, hakim sing lacut, benar disalahkan, salah dibenarkan. Karena itu family mendapat prioritas tersendiri dan seterusnya. Ini musuh utama setan. Naudzubillah min dzalik, iblis setan ya. Apa? Oh, teman ya, teman iblis. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah honiyun mutakabirun, orang kaya tapi sombong, takabur, tidak mau tahu kiwa tengene. Ini termasuk bolo tentarane iblis. Yang ketiga tajirun khainun, yaitu sodakar yang goroh, yang tidak jujur. Ini menjadi musuh, menjadi teman setan. Yang keempat syaribul khamri, orang yang minum minuman keras, khamr. Yang kelima al-qattat, orang yang suka ngundat-undat, orang yang suka tukang fitnah. Nih, jadi sampai-sampai la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sampai sedekah kalian dibatalkan dengan ngundat-undat dan menyakitkan. Sedangkan yang keenam adalah sohiburia, orang yang hatinya terdapat riya. Sampai dalam satu hadis lain dikatakan, tidak akan masuk surga orang yang hatinya terdapat satu sekecil atau barang yang sekecil riya, itu orang tidak akan masuk surga, menjadi teman daripada setan. Yang ketujuh akilu malal yatim, orang yang makan harta benda anak yatim. Kewajiban kita adalah untuk memelihara keutuhan dari harta anak yatim. Setelah dewasa baru diberikan, ning malah tintekke. Itu teman setan. Yang kedelapan al-mutahaminu bisulah, orang yang gampang sholat. Seperti tadi sudah saya singgung, ketika waktu sholat tadi, ini adalah termasuk musuh setan. Yang kesembilan mani zakah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini sudah berkali-kali kita bahas secara panjang lebar. Ternyata itu adalah musuh setan. Sedangkan yang teman setan maksudnya, musuh terus. Wal asir, sedangkan yang 10 mayutilul amal, orang yang
memanjangkan angan-angan, ta'amul. Jadi panjang angan-angannya. Seandainya saya begini, wah itu adalah perbuatan syaitan. Fahaula ikhwani wa ashabi. Jadi semuanya itulah. Yang 15 tadi temanku, sedangkan musuhku. Yang 10 ini adalah temanku dari golongan umatmu. Jadi semua pertanyaan Rasul Muhammad SAW ini semuanya sudah dijawab, sehingga perlu kita pada bulan Syawal ini introspeksi diri agar kita jangan terjegur atau termasuk golongan umat yang menjadi temannya setan. Justru karena setan itu menyatakan diri sebagai musuh manusia, maka jadikanlah setan ini sebagai musuh kita, sehingga kita tidak akan terjerumus. Di dalam Al-Quran jelas setan itu menggoda kepada manusia, tetapi kalau manusia sudah kufur, setan mengatakan inni akhafullah, tapi saya adalah takut kepada Allah. Tapi keduanya akhirnya khalidina fiha finnar, semuanya masuk neraka sampai selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, semoga kalau itu benar datangnya dari Allah, kalau mungkin itu kesalahan atau salahnya dari saya pribadi, semoga Allah memberikan ilmu dan mengampuni dosa kita bersama. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Kiranya itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.